Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sungguh-sungguh ingin memeluk kita, menyatakan kasih-Nya yang selalu baru di hidup kita. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan dengan sebuah rasa yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Saya percaya kita pun bersuka cita, Tuhan pun bersuka cita. Karena Tuhan telah menemukan kita, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita akan bawa hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan dengan imanmu pagi ini, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan ini, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, amin, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama
bersama Dia. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hinalah matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan hidup kami, menara benteng hidup kami yang tak pernah goyah. Kami percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau menyembah, meninggikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Hinalah matakan darahmu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kekuatan hidup kami diperbaharui, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang bersama dengan kami. Tak takut menghadapi apapun, selama Yesus ada di hati kami. Takkan gentar hati kami, oleh karena Engkau Allah yang jauh lebih besar. Oh, oh, oh. Hinalah matakan dororo mararamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakanararamu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang dengan kerendahan hati kami, menyembah-Mu, meninggikan-Mu lebih dari segalanya di hidup kami. Oh, hinalah matakan darahmu, ramu, randa, randa. Hiararamu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Wow, 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 wow. Takkan pernah Kau tinggalkan kami, takkan pernah kami sendiri, sebab setiamu Tuhan itu kekuatan kami, dan harapan kami di dalam-Mu takkan pernah sia-sia. Untuk itu kami bersyukur pagi ini, mengangkat tangan kami padamu Tuhan. Tanda kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam-Mu. Biar kami semakin disempurnakan sama seperti Yesus. Haleluya. Oh, biar pagi hari ini menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Sempurnakan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terus memuliakan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan pagi ini. Haleluya. Kata mari jemaat angkat kedua tanganmu. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari katakan dengan kasih-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, amin, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan ini, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan, kami mau ini dalam segenap jalan hidup kami, dalam segala keputusan hidup kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami pagi ini. Lebih dari segalanya di hidup kami. Di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah persoalan yang kami alami. Biar ini yang terus kuat di hati kami. Yang tidak boleh pernah berubah. Tidak boleh pernah bergeser dari hidup kami. Yaitu kami mau terus menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih untuk jamahan-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya Tuhan ada di sini. Dia memberikan kekuatan yang baru buat kita. Amin. Supaya kita terus terbang seperti Raja Wali yang naik terbang oleh karena kekuatan sayapnya. Demikian kita oleh karena hadirat Allah di hidup kita. Tuhan akan bawa kita naik lebih tinggi lagi. Amin. Semua persoalan tidak akan pernah bisa menyentuh hidup kita. Saya pernah baca sebuah artikel di mana, ini artikel menurut saya bagus banget. Ya, ada satu burung yang bisa menggigit atau mematuk Raja Wali itu satu burung, namanya burung gagak. Burung gagak itu suka hinggap di leher dari Raja Wali. Tapi bagi Raja Wali tidak pernah menanggapinya. Kenapa? Karena bukan levelnya. Raja Wali santai aja. Burung gagak itu terus matuk lehernya. Tapi Raja Wali nggak pernah menanggapinya. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Raja Wali itu naik terbang tinggi. Sampai dalam ketinggian yang begitu luar biasa. Sampai gagak itu sendiri tidak bisa bernafas. Dan akhirnya jatuh sendiri. Demikian dengan hidup kita. Ada banyak kritik, ada banyak hal yang kita mungkin alami. Ada banyak fitnaan atau apa yang Anda alami. Persoalan. Jangan mengganggu hidup Anda.
Terbanglah tinggi bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika Anda bersama dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Anda nggak perlu ikut jatuh dengan persoalan yang Anda alami. Tenang saja. Jangan terfokus kepada persoalan, terfokuslah kepada Tuhan. Terbanglah tinggi. Saya percaya dengan sendirinya persoalan itu akan runtuh. Karena apa? Anda adalah orang yang mau ketika di dalam persoalan Anda mengambil keputusan, aku mau seperti Yesus. Amin. Amin. Karena itu ini harus menjadi doa kita, perenungan hidup kita. Saya percaya Tuhan akan membawa kita menang dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan. Tapi sebelumnya, saudara, kalau hari-hari ini Anda dalam pergumulan, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung acara ini saya akan mendoakan Anda. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Saudara, ya, di dalam Matius pasal yang ketiga sekarang. Matius pasal ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-17, perikop Yesus dibaptis Yohanes. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana Yohanes membaptis Yesus. Nah, saya tidak membahas soal baptisannya karena kemarin sudah dibahas waktu yang lalu. Tapi hari ini saya coba melihat bagaimana sikap dari Tuhan Yesus. Sejak awal tadi kita sudah berdoa. Ya, di tengah-tengah situasi keadaan ini, oh, aku mau seperti Yesus. Aku mau terbang tinggi dan biar perubahan hidup ini terjadi dalam hidupku. Tidak boleh bergeser sebuah keinginan untuk terus menyenangkan Tuhan. Amin. Itu doa kita. Karena itu mari kita belajar pagi ini tentang sikap daripada Tuhan Yesus. Bagaimana ini yang menjadi teladan bagi kita semua. Kalau Anda mau seperti Yesus, salah satunya ini yang harus kita kerjakan. Amin. Apa itu? Saya mulai melihat topik ini. Ya, judul daripada topik pagi ini adalah kerendahan hati membawa perkenanan. Kerendahan hati membawa perkenanan. Yesus telah mengambil sebuah sikap untuk menjadi teladan bagi saudara dan saya. Yaitu apa? Sikap kerendahan hati. Sebenarnya Yohanes pun tahu ketika Yesus datang. Yohanes berkata, "Aku ini gak layak. Buka kasutmu aja aku gak layak. Ini terbalik. Harusnya aku yang dibaptis olehmu." Tapi Yesus berkata begini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi." Biarlah hal itu terjadi. Kata biarlah hal itu terjadi. Apa ini maksudnya? Sebuah keputusan untuk dibaptis, ketika Yesus mengambil keputusan untuk dibaptis oleh Yohanes adalah bentuk sikap kerendahan hati. Kerendahan hati, biarlah itu terjadi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, biarlah sesuatu ketika Anda dihadapkan kepada pilihan untuk memilih antara mempertahankan dirimu sendiri dalam kesombongan atau memilih di dalam kerendahan hati, sikap kerendahan hati. Pilihlah untuk menjadi rendah hati. Dikatakan biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi poin 1, ada 3 poin hari ini kita belajar tentang kerendahan hati yang harus kita pilih sebagai sebuah keputusan hidup kita. Yang pertama adalah waktu kita belajar rendah hati adalah ini. Supaya dikatakan kerendahan hati itu membawa kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Makanya dikatakan ayat 15.
Dikatakan lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kerendahan hati adalah sebuah sikap di mana kita itu akan dibawa oleh Tuhan untuk menggenapkan seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah cara bagaimana kita melakukan, bagaimana kehendak Tuhan itu akan terjadi buat kehidupan saudara dan saya. Kalau Anda ingin kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu, sikap yang harus dipertahankan atau sikap yang harus kita ambil adalah ini, kerendahan hati. Amin saudara. Yesus telah memberikan teladan buat hidup kita. Hanya orang-orang yang mau mengambil sikap rendah hati, merendahkan hatinya. Ya, orang-orang ini yang akan Tuhan angkat naik. Ya, dengan cara kita belajar untuk turun ke bawah. Maka dari proses turun ke bawah itulah Tuhan akan mengangkat hidup kita. Dan kerendahan hati itu adalah sebuah kesempatan. Dalam seluruh aspek hidup kita, kerendahan hati itu adalah sebuah keputusan untuk melihat sebuah kesempatan. Ya, ada banyak kesempatan dalam hidup kita untuk rendah hati. Ketika kesempatan itu dihadapkan dalam diri Anda, dalam hidup Anda, saudara, ambillah tetap keputusan untuk merendahkan hati. Selalu pilihan itu datang buat hidup kita. Ketika Anda mungkin disalahi orang lain, ketika Anda dikhianati, ketika Anda difitnah, ketika Anda mungkin dikata-katai sesuatu yang tidak Anda lakukan. Oh, perasaan hidup kita sebagai manusia, daging kita kadang pingin membalas. Kadang mungkin membalas lebih setimpal, lebih dahsyat lagi buat orang itu. Tetapi saudara, ini tetap pilihan. Sebelum Anda melakukan pembalasan, sebelum Anda melakukan sebuah tindakan yang mungkin sama atau lebih dahsyat lagi dari orang itu. Saudara, selalu dihadapkan pilihan. Apakah pilihan yang lain, apakah Anda mau sabar? Pilihan yang lain, apakah Anda mau mengampuni? Pilihan yang lain, apakah Anda mau membiarkan saja, ya, biar pembalasan itu datang daripada Tuhan. Karena Alkitab berkata pembalasan itu haknya Tuhan. Ataukah Anda mau membalas dengan tindakan yang lebih jahat? Nah saudara, itu pilihan dihadapkan kepada kita. Nah ketika pilihan itu dihadapkan kepada kita, saya selalu mendorong untuk diri saya juga, pilihlah sikap untuk rendah hati. Karena disitulah tadi Alkitab berkata, supaya kehendak Allah itu terjadi dalam hidupmu. Ya, supaya kehendak Allah itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi iblis itu diberi kesempatan untuk mencuri kehendak Tuhan. Berapa banyak kita gagal karena kita menuruti keinginan hawa nafsu kita sendiri. Kita mengikuti keinginan kita sendiri untuk melakukan supaya hati kita puas dari sisi yang lain. Justru itu yang akan menggagalkan rencana Allah buat hidup kita. Iblis mencoba untuk menggali yang namanya hal yang jahat dari hati kita, dari hidup kita. Ya, hati kita jadi panas, hati kita jadi marah. Gengsi kita merasa kita tidak dihargai. Harga diri kita merasa diinjak-injak. Dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita ini memutuskan sesuatu yang keluar dari hawa nafsu kita sendiri. Dan itu yang dikerjakan iblis untuk memancing supaya kita ini hidup di dalam kesalahan. Sehingga kita ini keluar dari kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara, hati-hati dengan ini. Amin. Hati-hati dengan ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Ketika Anda memilih untuk menjadi orang yang memutuskan untuk memiliki kerendahan hati, saya percaya Tuhan itu di pihak kita. Maka kehendaknya satu persatu akan terjadi buat hidup kita. Dan kehendak Tuhan itu adalah Tuhan itu ingin menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Tuhan ingin memberkati hidupmu dan hidupku. Tuhan ingin meninggalkan apa namanya damai sejahtera itu di hidup kita. Sehingga Anda menjadi orang yang kuat. Sehingga Anda menjadi orang yang tetap berjalan di dalam seluruh kehendak Tuhan. Amin. Makanya itu Yesus berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ya, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya.
Amin. Ketika Anda dihadapkan kepada sebuah pilihan untuk rendah hati atau mempertahankan diri, ingat satu ini. Anda sedang ingin kehendak Allah dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Tidak ada yang rugi di dalam pilihan kerendahan hati. Karena dari situlah Anda akan melihat rencana Tuhan akan digenapkan dalam hidup Anda. Oh, tentunya rencana Allah itu rencana Allah yang mulia. Yang tidak pernah bisa diganti oleh apapun juga. Amin. Karena itu pilihlah untuk tetap rendah hati dalam segala hal. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua coba lihat. Ayat 16. Ayat 16. Sesudah dibaptis. Ingat tadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk mau dibaptis oleh Yohanes. Itu adalah tindakan kerendahan hati. Ayat 16. Sesudah dibaptis. Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Wow. Langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau Anda memilih untuk mengambil sikap rendah hati, maka kata Alkitab langit terbuka. Wah, langit terbuka itu artinya apa? Ya. Langit terbuka itu artinya saya tulis seperti ini. Kerendahan hati itu membawa kita hidup di dalam pembelaan Tuhan. Itu artinya. Ketika langit terbuka berarti begini, begitu Anda memutuskan untuk rendah hati dalam banyak hal. Tiba-tiba langit terbuka. Langit terbuka itu artinya bagaimana Tuhan akan menunjukkan pembelaannya buat hidup kita. Saudara, Tuhan itu tidak tertidur. Kata Alkitab, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Mata Tuhan itu melihat hati kita. Mata Tuhan itu melihat apa yang kita alami. Masakan dikatakan haknya orang benar diinjak-injak, masakan yang maha tinggi tetap diam? No. Tuhan itu melihat. Waktu keputusan untuk rendah hati dibuat. Ketika keputusan untuk rendah hati diputuskan dari hidup kita. Maka ini yang terjadi, langit terbuka. Langit terbuka tadi saya bilang kepada Anda bahwa arti yang pertama adalah pembelaan Tuhan atas hidup kita. Wow, kalau Tuhan yang bela hidup kita, siapa lawannya? Karena itu tenang saja. Menghadapi apapun yang Anda alami hari ini. Tetap pilihlah untuk rendah hati. Karena dari kerendahan hati itu. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan buat hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ketika hak-hak orang benar diinjak-injak. Ketika orang disalahi. Percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Keadilannya akan berlaku. Karena itu saudara. Biarkan izinkan tempat di mana Tuhan membela hidupmu. Izinkan Tuhan itu melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dia membela hidupmu. Dengan cara Tuhan tentunya. Dan Tuhan itu punya banyak cara, 1001 cara untuk menolong hidup Anda dan saya. Untuk membela hidupmu. Amin saudara. Karena itu pilihlah untuk tetap rendah hati. Nah langit yang kedua yang terbuka artinya apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah promosi jelas. Promosi daripada Tuhan. Tuhan itu yang punya kuasa untuk mengangkat hidup kita. Tuhan itu yang punya kuasa untuk memberkati hidup kita. Langit terbuka artinya Tuhan akan angkat hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan tangisi keadaan Anda yang terpuruk hari-hari ini mungkin. Ya, jangan mencoba untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaanmu, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan sehingga Anda tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang kita alami. Saudara, tetaplah tinggal di dalam kerendahan hatimu. Seperti pemazmur bilang, aku ini seperti hewan yang dungu, yang tidak tahu apa-apa. Aku seperti hewan yang dungu di dekatmu, tapi aku ingin tetap di dekatmu. Aku ingin tetap di dekatmu. Aku gak ngerti ya Tuhan hari ini apa yang aku alami. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami peristiwa yang Anda juga tidak mengerti kenapa why ini terjadi dalam hidupku. Saudara gak perlu tanya lagi why. Yang pertama mungkin kita apapun yang Anda alami adalah tempat kita ini bisa mengevaluasi, mengkoreksi hidup kita. Adakah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah saudara jangan mencurigai Tuhan terlalu cepat. Jangan berasumsi terlalu cepat apalagi asumsi yang negatif terhadap Tuhan.
Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Saya percaya keputusan untuk rendah hati adalah keputusan yang membuat langit itu terbuka. Tuhan membelamu, Tuhan mempromosikan hidupmu. Dan saya percaya namanya keajaiban, namanya mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Amin. Jangan takut menghadapi apapun. Ambillah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ambillah sikap untuk Anda merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bawalah perkaramu. Saya percaya langit akan terbuka. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia ada di pihak Anda. Amin. Amin. Dia akan memberkatimu. Jangan takut, sebentar lagi mujizat itu akan datang. Sebentar lagi Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Sebentar lagi hidupmu akan dibebaskan. Sebentar lagi Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Amin. Untuk itu tetap sikap rendah hati. Yang kedua, langit terbuka. Lalu yang ketiga apa? Dikatakan ayat ke-17. Dikatakan nih, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kerendahan hati itu akan mendatangkan pujian dari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Pengakuan dari surga ketika Yesus dibaptis, yang dalam tindakan kerendahan hatinya, yang Yohanes pun tadi saya bilang tahu bahwa Yohanes Pembaptis pun merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap berkata, biarlah terjadi seperti demikian. Tindakan kerendahan hati ini akan sungguh-sungguh mendatangkan pujian dari Tuhan. Wow, ini kerinduan kita, betul gak? Kalau pujian manusia itu kadang-kadang gak tulus. Pujian manusia itu kadang-kadang tidak kekal, bersifat sementara. Kalau Anda mau mencari pujian, jangan mencari pujian manusia. Pujian manusia ini cuman terbatas dan kadang-kadang juga tidak tulus. Tetapi kalau Anda ingin dipuji, biarlah dari Tuhan. Kalau Anda ingin dipuji, biar itu datangnya dari Tuhan. Kalau pujian daripada Tuhan datang, itu berarti bicara soal kemurnian kehidupan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang cuma bagus di luar. No, Tuhan tuh melihat hati kita. Karena itu saudara, kerendahan hati itu keluar dari hati kita, keputusan kita. Dan saya percaya itu menarik perhatian Tuhan. Kalau saya ngomong seperti ini, kita ini sama-sama belajar. Ketika saya menyampaikan perenungan ini, orang yang bertobat pertama kali adalah saya. Ya, kalau saya baca ini lalu Tuhan ajarkan saya tentang kerendahan hati seperti apa yang saya sampaikan pagi ini, mungkin saya orang pertama yang menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan. Ada banyak pemikiran, keputusan hidup saya yang tidak berkenan dan saya harus belajar. Karena itu pagi hari ini tidak ada yang lebih. Kalau saya menyampaikan ini, Anda jangan anggap saya lebih rendah hati daripada Anda juga. Tapi kita sama-sama belajar. Kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini targetnya. Inilah keinginannya. Apa itu? Sampai Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Ada sebuah pujian dari Tuhan buat hidup Anda dan saya. Ada sebuah pujian daripada Tuhan atas semua keputusan hidup kita. Ketika Yesus keluar dari air yang setelah dibaptis dalam sebuah tindakan kerendahan hati ini, Tuhan berkata begini, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada sebuah perkenanan di dalam kerendahan hati. Makanya judul dari perenungan pagi hari ini adalah kerendahan hati membawa perkenanan di dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Anda belajar untuk rendah hati, keputusanmu selalu ini. Apa itu? Menyenangkan Tuhan. Dalam banyak hal dalam hidup kita ini mengambil keputusan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Tidak dilihat untung dan ruginya. Waktu Anda mengikut Tuhan, tidak menghitung untung dan ruginya. Ya, kalau orang cuma mengambil keuntungan, hanya mengikut Tuhan hanya untuk mengambil keuntungan, orang ini pasti kecewa.
Karena Tuhan itu selalu izinkan sebuah proses. Karena yang menarik perhatian Tuhan bukan hanya Tuhan ingin memberkati kita. Oh, Tuhan memberkati kita terlalu mudah, saudara. Percayalah dengan saya. Seperti orang membalikkan tangan begini, terlalu gampang. Tuhan menolong hidup kita, terlalu gampang. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada sebuah karakter hidup kita yang berubah. Makanya kerendahan hati itu adalah salah satu hal yang menarik perhatian Tuhan. Ada sebuah pujian daripada Allah bagi orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Dan ketika kita ini merendahkan hati kita, mengambil keputusan untuk rendah hati, Anda itu sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan persembahan itu berbau harum. Dan Tuhan itu menikmatinya. Karena apa? Itu yang menarik perhatian Tuhan buat hidup kita. Yaitu perubahan ke arah Kristus. Halo, amin. Dan itu mendatangkan pujian. Mendatangkan sebuah pengakuan, perkenanan Tuhan atas hidup kita. Karena itu saudara, tetap putuskan untuk tetap rendah hati dalam banyak hal. Sehingga manifestasi daripada karakter ilahi itu terus nyata dalam hidup kita. Ayo anak-anak Tuhan, jadilah rendah hati. Karena Yesus pun telah mengajar kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong. Saya selalu ingatkan, orang sombong itu gampang jatuh. Kenapa? Orang sombong itu meremehkan. Orang sombong itu kehilangan satu sikap. Apa itu? Berjaga-jaga. Orang sombong itu selalu meremehkan orang lain, meremehkan sesuatu dan sebentar lagi pasti jatuh. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang berjaga-jaga. Terhadap apa? Terhadap cobaan, terhadap serangan si jahat. Sehingga kita memutuskan untuk terus menyenangkan Tuhan. Dan itu yang mendatangkan sebuah perkenanan. Amin. Amin. Karena itu pagi ini kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Ya, di dalam peristiwa pembaptisan dirinya ini. Apa yang kita pelajari hari ini? 3 hal. Waktu Anda belajar untuk rendah hati, Anda sedang membawa penggenapan seluruh kehendak Allah atas hidup kita. Menggenapkan seluruh kehendak Allah atas hidup kita. Amin. Rencana Allah akan tergenapi di dalam apa? Kerendahan hati. Lalu yang kedua, waktu kita mengambil keputusan untuk rendah hati, apa yang terjadi? Dikatakan langit itu terbuka. Bicara soal pembelaan Tuhan atas hidup kita. Promosi daripada Allah. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia akan mengangkat hidupmu dan hidupku. Amin. Lalu yang ketiga, kerendahan hati itu mendapatkan pujian daripada Tuhan. Kerendahan hati bicara soal kemurnian. Kalau sampai Tuhan memuji kita, Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang tampak luar, tapi jauh di dalam hati kita. Hidup kita menjadi hidup yang murni, tanpa kepura-puraan. Kita tidak menjadi orang yang munafik, tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh nyata mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itu yang mendatangkan perkenanan dari Tuhan buat hidup Anda dan saya. Karena itu pilihlah untuk tetap rendah hati. Amin. Mungkin hari-hari ini ada beberapa orang yang mengalami persoalan. Ada sedang mengalami sebuah konflik. Dalam konflik ini dibutuhkan sebuah keputusan untuk rendah hati. Saya percaya kalau Anda mendengar perenungan pagi ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Saya percaya kalau Anda sekarang dalam konflik yang berat. Tengah-tengah Anda susah sekali mengampuni. Dengarkan apa kata Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ayo kita mengambil keputusan untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Bukan haknya kita. Tugas wadah cuma ini, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Karena mari kita datang pagi ini di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita. Mari kita katakan, aku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Katakan ini. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi dengan hatimu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Boleh gak sekali lagi katakan ini? Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bawa hati kita kepada-Nya. Dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Sebab kerendahan hati itu yang membawa kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati akan membuka langit, langit akan terbuka. Tuhan membela hidupmu dan hidupku. Tuhan yang angkat hidup kita dari segala hal, dan Tuhan kan memuji sebuah kerendahan hati, mendatangkan pujian dan perkenanan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Karena itu bawa hati kita, bawa hidupmu kepada-Nya. Tuhan, ini doa kami. Kami mau rendah hati. Ajari kami ya Tuhan, untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ada seorang bapak yang hari ini Anda merasa diperlakukan tidak adil. Secara bisnis, secara pekerjaan, Anda sedang merasa Anda merasa ditipu oleh rekan kerjamu. Pembagian yang menurut Anda tidak adil. Anda marah sekali dan Anda ingin membalasnya. Anda mungkin sudah masuk ke pengadilan, Anda kalah. Anda dinyatakan kalah dan Anda hari ini tidak punya kuasa lagi untuk mengubah situasi. Tapi hatimu penuh dengan kepahitan. Hatimu penuh dengan kemarahan. Dan ini belum selesai sampai hari. Dan ini yang terus membuat Anda susah tidur. Bahkan hari-hari ini juga Anda merasa mulai sakit badanmu karena stres, karena marah itu. Dengar saya baik-baik. Tidak ada yang kebetulan Anda mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan ingin Anda rendah hati. Lepaskan. Lepaskan. Begitu Anda melepaskan, Anda sedang memberikan sebuah tempat bagi Tuhan untuk membela hidupmu. Begitu Anda melepaskan, langit akan terbuka. Saya percaya Tuhan itu tidak terlelap. Tuhan tidak tertidur. Mata Tuhan melihat hidupmu. Dan saya percaya, begitu Anda belajar melepaskan dan memilih untuk rendah hati, mengampuni, Anda akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup Anda? Adalah hati kita yang pahit. Dosa itu yang menghalangi berkat Tuhan. Itu biar pagi ini ambillah keputusan untuk rendah hati.
Tuhan di pihakmu. Tuhan ingin memberkatimu. Terima sekarang ketika Anda mau melepaskan pengampunan, terima mujizat itu sekarang. Dalam nama Yesus, terima kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Dipulihkan hidupmu. Dipulihkan dengan berlipat-lipat oleh karena kerendahan hatimu. Di mana kerendahan hati itu membuat rencana Allah terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang kecewa hari ini dengan suaminya. Karena suaminya mungkin selingkuh. Dan Anda penuh dengan kepahitan. Bukannya dengan suami, tapi juga dengan selingkuhannya. Anda marah dengan situasi ini. Dengar saya baik-baik. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk rendah hati. Bawalah perkaramu kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar doamu ibu. Tuhan mendengarkan doamu. Dia tahu ketika keadilan orang benar diinjak-injak, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan membelamu. Tuhan akan pulihkan justru. Bukan orang. Jangan benci dengan orang. Musuh kita bukan darah dan daging kata Alkitab. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Ayo pertahankan keluargamu dengan doamu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Doakan, ayo kita naik kepada Tuhan. Dan Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Hati suamimu akan dijamah oleh Tuhan. Dan keluargamu akan dipulihkan. Karena itu terima sekarang dengan iman pemulihan keluargamu. Di dalam nama Yesus. Keluarga suami istri akan dipulihkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan sedang terjadi pagi ini. Oh, saya merasa sekali Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang besar dalam rumah tanggamu. Hati suamimu akan berbalik kepadamu. Oleh karena Tuhan dimuliakan. Dia melihat sebuah kerendahan hati. Maka langit terbuka. Perkenanan Tuhan akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, sebentar lagi saya akan berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ya. Semua pokok-pokok doa yang telah ada dan saya mau berdoa. Saya percaya hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Dengan iman. Sungguh-sungguh mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua pergumulan doa yang masuk. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Mengarilah mujizat Tuhan. Aku berkata kepada kuasa kegelapan roh-roh jahat. Lepaskan tanganmu dari orang-orang ini. Di dalam nama Yesus. Pergi. Tinggalkan orang-orang ini. Aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh pemulihan daripada Allah terjadi atas orang demi orang. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Oh, dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, kanker payudara, kanker pankreas. Oh, aku berdoa, aku kutuki kanker ini menjadi kering. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, penyakit mata. Orang-orang yang terserang di bagian matanya. Oh, aku berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya sekarang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mata ini dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit apapun. Bagian tulang, hidung, ya, bagian otak, di bagian kaki, tulang-tulang di bagian punggung, ya, tulang panggul dan lain sebagainya. Oh, aku berkata sekarang di dalam nama Yesus. Semua penyakit keluar sekarang. Keluar dalam nama Yesus. Dan biar hari ini kesembuhan terjadi sekarang. Dalam nama Yesus. Suami istri yang hari ini setelah menikah sekian lama belum punya anak. Oh, aku berdoa Tuhan. Aku berdoa berkati suami istri ini. Mereka yang merindukan seorang anak turunan ilahi. Aku berdoa Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Tahun ini akan terjadi kehamilan dan akan lahir seorang anak. Yang sungguh-sungguh mereka nantikan. Tuhan, aku berdoa mujizat-Mu terjadi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Karena situasi pandemi yang seperti ini. Hamba berdoa Tuhan pulihkan. Keadaan ekonomi yang terpuruk. Oh, Tuhan angkat kembali dalam nama Yesus. Semua hutang-hutang yang ada. Oh, kami biarkan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kami boleh hidup benar. Tapi hamba berdoa sekarang minta mujizat ya Tuhan. Supaya hutang ini bisa dilunasi dengan cara Tuhan. Tidak melarikan diri. Tapi mereka dengan sebuah komitmen.
Karena berkat Tuhan mereka diberi kesanggupan untuk melunasi semua hutang-hutang yang ada. Aku berdoa sekarang biar berkat-Mu dicurahkan pagi ini. Untuk setiap orang-orang yang dalam kebutuhan apapun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ketika kami belajar untuk rendah hati, kami percaya Tuhan langit terbuka. Kehendak Tuhan akan terjadi dan perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari semua angkat tangannya, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkatilah setiap orang yang hari ini menyaksikan acara Kurendungan Firman-Mu. Dengan berkat ilahi, kekuatan diperbarui, dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati, kami akan melihat berkat mujizat Tuhan. Langit terbuka dicurahkan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus biar sepanjang hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hidupmu penuh dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Dan kita boleh terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.